ada aja masalahnya, mungkin terlalu berminyak, bisa jadi kering, bisa jadi iritasi, bisa jadi problem yang lain, misalnya jerawatan. Insulin tinggi, dia akan narik cairan. Kalau kita kurang minum, badan kita akan kering. Kulit wajah juga akan kering. Baik, kita berikan toner hydrating. Setelah itu diberikan pelembab. Contoh pelembabnya yaitu bagaimana cara merawat kulit yang kering. Itu dari dalam dan dari luar. Jadi dari dalam itu dari kesehatan. Kalau kita kurang sehat, kulitnya ada aja masalahnya, mungkin terlalu berminyak, bisa jadi kering, bisa jadi iritasi, bisa jadi problem yang lain, misalnya jerawatan. Kita mulai dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa? Jadi kita mesti atur aktivitas kita, olahraga kita mesti atur, jangan berlebihan, jangan juga enggak sama sekali gitu. Kemudian kita mesti istirahat, jadi harus seimbang. Kalau misalnya aktivitas kita kerja, kita juga intensif, atau kita olahraga yang berat, kita harus cukup istirahat. Jadi diimbangi. Kemudian makan juga, jangan terlalu banyak makan, diimbangi dengan cara berpuasa. Jadi kita kurangi makan atau skip makan di pagi hari. Justru kita lebih banyak makan di sore hari atau malam hari atau makan terakhir. Jadi kalau misalnya kita makan terakhir jam 6 atau jam 7 malam, kita di situ lebih banyak makan daripada makan pagi atau makan siang. Kalau bisa siangnya, paginya di skip. Jadi kita jam makan itu lebih baik hanya 6 jam. Dari jam 12 mungkin sampai jam 6 atau jam 7 malam. Makan yang lebih banyak itu di sore atau di akhir hari. Kenapa? Karena supaya melemahkan kita, supaya kita ngantuk dan kita lebih mudah tidur. Jadi kemudian kita terus berpuasa semenjak tidur itu sampai siang hari baru kita makan. Itu juga ada caranya, jadi nggak langsung dikerjakan. Kemudian gula. Nah, gula itu bikin kita kering. Kalau terlalu banyak gula di badan kita, insulin tinggi, dia akan narik cairan. Kalau kita kurang minum, badan kita akan kering. Kulit wajah juga akan kering. Kita imbangi bukan hanya dengan minum lebih sering, tapi sebenarnya turunkan insulin di badan kita, karena itu bikin radang di badan kita. Kemudian olahraga dibutuhkan supaya memperbaiki, membesarkan otot-otot kita. Kalau ototnya besar, ototnya lebih terlatih, lebih besar, dia akan banyak sekali memakan energi. Jadi untuk mengurangi kelebihan lemak di badan kita, kelebihan gula di badan kita, otot yang besar itu akan lebih mudah memecahkan kelebihan energi di badan kita. Jadi olahraga itu penting. Tidur cukup. Kalau kita kurang tidur, badannya akan inflamasi menaikkan insulin, terbentuk gluconeogenesis atau gula baru, sehingga gulanya akan mengikat protein di badan kita, disebut glycation. Kolagen akan rusak, kolagennya juga akan terjadi oksidasi, terjadi kerusakan, gampang berkerut, seperti itu. Jadi dari dalam sama dari luar. Dari luar apa yang harus dilakukan? Dengan cara merawat kulit kita, membersihkan wajah kita dengan cuci wajah yang ada pelembabnya, dan seperti dari simple hydrating, seperti dari Hada Labo, facial wash yang Gokujun, yang hydrating. Kemudian kita berikan toner hydrating. Setelah itu diberikan pelembab. Contoh pelembabnya yaitu di sini saya pegang dari Glow Lab Peptide Moss. Jadi dia mengandalkan hyaluronic acid dan tripeptide. Hyaluronic acid itu ada di dalam tubuh kita yang kita juga bisa berikan dari luar. Dia sebagai humectant, menarik cairan sehingga membuat kulit kita jadi lebih lembab. Dan di sini juga di dalam ini sebenarnya ada pelembab lain seperti gliserin. Kemudian dia mengandalkan tripeptide. Tripeptide itu apa? Kalau kita makan makanan yang mengandung protein akan bisa jadi asam amino. Asam amino ini gunanya untuk perbaikan jaringan, misalnya perbaikan otot, perbaikan sel-sel kulit. Jadi tripeptide itu adalah kumpulan dari 3 asam amino yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki kulit kita, seperti buat lebih lembut, mengurangi kerutan, lebih kenyal. Itu kegunaannya. Yang di sini di dalam Glow Lab ini dia mengandung palmitoyl tripeptide 1.
ya. Jadi banyak peptide, tapi ini salah satunya yang ada di Glow Labs Peptide Moist. Bentuknya seperti ini. Ya, agak bening begini ya. Bening, dia sangat melembabkan. Dia sangat melembabkan. Ya, ini cocok memang untuk kulit yang kering. Jadi caranya tadi cuci wajah dengan yang lembut, kemudian toner hydrating, bisa dari simple, bisa dari produk mana aja yang dia menghidrasi, bukan yang exfoliating, bukan yang mengandung AHA BHA, bukan yang bikin putih, enggak. Jadi untuk kulit yang kering, jangan pikirkan putih dulu, pikirkan lembab atau sehat dulu. Kemudian berikan moisturizer, dan jangan lupa kalau pagi pakai sunscreen bisa pakai Azarin Hydra-Max sunscreen serum. Jadi ini benar-benar menghidrasi. Jadi sudah ditambah kulit wajah yang kita cuci dengan cuci wajah yang mengandung pelembab. Kemudian kita pakai toner yang mengandung pelembab, berikan moisturizer, dan berikan sunscreen. Nah, itu kulitnya akan auto glowing. Kalau kulit Anda iritasi, pagi hari cuci wajah itu tidak harus dengan sabun ya, jadi pakai air saja. Atau kalau kulit Anda kering sekali, keset pagi hari cuci wajahnya pakai air saja, tidak usah pakai sabun cuci wajah. Kalau sore hari, kalau Anda habis dari luar, Anda wajib pakai sabun cuci wajah. Kalau perlu pakai micellar water. Kalau Anda pakai make up. Kemudian untuk kulit Anda yang iritasi, hati-hati untuk melakukan double cleansing. Cuci wajah sabun juga jangan terlalu banyak untuk kulit yang iritasi, karena akan bikin kulit Anda makin kemerahan, mengangkat skin barrier. Nah, kalau setelah itu diberikan toner hydrating, kemudian diberikan moisturizer lagi. Untuk kulit yang kering dan iritasi, nggak usah pakai serum vitamin C, retinol, itu nggak usah dulu, tunggu kulit Anda lembab. Kalau kulit Anda sudah kembali normal, sudah tidak kering lagi, minum yang cukup, air putih yang cukup, dan skincare, baru Anda beralih ke exfoliating seminggu sekali AHA BHA dan pemakaian serum AHA BHA. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.